أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita semua. Kita diberikan rahmatnya, diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Ya Rabbal Alamin. Pada pembahasan yang telah lalu kita berbicara terkait fokus hati gitu ya. Fokus hati. Bahwa orang yang kalau fokusnya kepada Allah, maka terhadap yang lain itu jadi tidak tertarik gitu ya. Tidak begitu tertarik, alias tidak akan terlalu merepotkan hati untuk fokus pada sesuatu yang tidak abadi atau sesuatu yang sewaktu-waktu bisa datang dan pergi, itu dinilai adalah hal yang biasa saja, namanya juga datang dan pergi. Pada pertemuan yang sebelumnya kita juga membahas terkait bahwa umruka nafsun wahidun, umurmu itu hanya yang sekarang. Kenapa? Karena mamadha fatah, yang sudah lewat sudah kembali kepada Allah. Sedangkan wal mu'ammid ghaibun, yang akan datang masih milik Allah. Kemarin kita sudah belajar seperti itu ya. Fokus kepada Allah ini akan lebih bisa kita rasakan apabila kita menikmati yang hari ini adalah anugerah Allah, bahkan yang sekarang, yang detik ini benar-benar adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang sudah itu sudah kembali kepada Allah, sudahlah pasti yang terbaik. Yang belum itu masih misteri alias belum tentu diberikan. Karenanya fokus kita kepada Allah. Andai yang nanti diberikan oleh Allah pun kita tidak salah, tidak diberikan juga tidak salah. Tapi kalau fokusnya kepada yang selain Allah, tiwas diharap ora teko. Kan gitu toh. Oleh karena itu fokus kepada Allah. Kemarin sudah. Lah sekarang hal-hal yang biasa menghalangi kenikmatan fokus kepada Allah itu, atau hal-hal yang bisa disebut di sini bahaya, ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Nama kitab ini namanya Syarah Hikam Al-Ghawthiyah atau Syekh Sayyidi Abi Madyan Al-Maghrabi atau Hikam Abu Madyan. Ya, senes bukan yang Syekh Ibn Athaillah ya, itu sudah hatam. Dan alhamdulillah mungkin akhir Januari ini ya, sudah ada 1 bis berangkat ke Mesir. Semoga selamat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adharrul asya, sesuatu yang bahaya atau paling bahaya itu ada 3. Yang pertama, suhbatu alimin ghafilin. Kita ini memiliki interaksi atau hubungan kuat atau bahkan berguru kepada orang alim, orang yang banyak ilmu tapi ghafilin, dia sedang lalai. Saya katakan sedang karena ada suatu saat mungkin ya balik. Sedang apa? Lalai. Nah, ini kita ini tidak punya hak untuk menuduh orang lain. Kita tidak punya hak untuk mencurigai orang lain bahwa itu orang alim banyak ilmu tapi lalai. Enggak ada hak. Enggak ada hak apalagi menjustifikasi, menghakimi. Enggak. Jangan gampang menghakimi orang, karena jangan-jangan diri kita sendiri yang keliru. Tapi kita memiliki ruang mewenang untuk hati-hati. Apalagi di zaman yang sudah seperti ini. Zaman dulu itu ngeceknya gampang. Dapat ilmu dari siapa? Ya orangnya jelas. Orangnya jelas. Nyari setiap hari ketemu. Weruh subuhane, ya, ngelihat subuhannya, ngelihat setiap hari yang dibaca kitab apa, ngelihat setiap hari yang maca Quran. Nah, bagaimana kepada keluarganya, ngelihat setiap hari yo ngaji karo santri, ngelihat setiap hari. Lah kalau sekarang kan ya ndak tahu. Nah, ingat, kita tidak boleh menuduh, tapi kita punya wilayah untuk ngati-hati. Nek nuduh mboten pareng, apalagi menjustifikasi kuwi wong alim wong banyak ilmu, tapi kuwi wah sembuh kuwi lali ndak boleh. Ya, saya hati-hati gitu saja. Kenapa? Ya karena orang-orang yang ada di HP kita ini boleh saja berkata apa, boleh saja menfatwakan apapun, tapi kita kan tidak tahu setiap harinya ngopo. Nggih. Nah, jadi kalau ditanya boleh nggak belajar dari YouTube, boleh, dari HP boleh, tapi itu hanya sebagai pendukung. Nek sing utama ya yang kita belajar pada orang yang kita tahu subuhannya nanti, ya gitu ya. Kita tahu iso maca Quran tenan apa ora gitu. Artinya hidup di dunia yang sependek ini bukan untuk berpetualang mencari tahu semua hal, mengerti banyak hal, jajal kabeh mboten. Urip sing sepisan niki ken ngati-hati mugi-mugi selamat ngeten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Karena kalau sudah bicara terkait masalah apalagi Al-Qur'an luweh-luweh urusan tentang bangsa-bangsa, istilah-istilah kaya bangsa makrifat dan sebagainya. Wah niku jangan hati-hati tenan niku. Benar-benar kita harus memiliki kehati-hatian. Kenapa? Lah kita terhadap untuk urusan yang sederhana, kesehatan bernama kesehatan jasad. Ya, kesehatan jasad. Itu saja akan mendengarkan terkait masalah kesehatan jasad ya kepada orang yang memiliki kapasitas kan. Mosok terus ngeten untuk kesehatan jasad. Kuliah kedokteran tidak pernah, itu loh. Belajar tentang ilmu kesehatan tidak pernah, tiba-tiba ngasih resep. Kira-kira janggal enggak? Janggal dan membuat apa bahasa sing paling gampang, membuat keguncangan atau kegaduhan bagi yang lain. Lah untuk perkara jasadiah saja kita memiliki kehati-hatian. Lah iki nggo gawe donya akhirat kok. Gitu. Nah, kita harusnya juga memiliki kehati-hatian. Nek nuduh jangan. Apalagi menghakimi, menjustifikasi ampun. Mung nek ngati-hati niku dalam wilayah kita. Yang paling gampang kita dapat ilmu ya dari orang yang kita tahu setiap harinya. Luweh-luweh malah saya senang kalau ada orang datang ke rumah sekedar tanya. Riyen jenengan ngaos teng pundi? Lah saya jawab. Lagi kenapa Pak? Lah ya hari ini tuh kan harus tahu dapat ilmu dari siapa dari siapa. Ya. Kalau ilmu ya sederhana, saya tinggal bilang saya ngaji kepada Abahnya Gus Kausar, Abahnya Gus Kausar kepada Mbah Jazuli, Mbah Jazuli kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Udah selesai naik kan jenengan pun paham tuh. Ada selesai. Sesederhana itu. Ora kon kudu ngerti kabeh, ora kon kudu jajal kabeh dan sebagainya. Kon kudu selamat nggih. Urip teng donya niku. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian pula dengan ngaji kepada yang lain, monggo jenengan tanglet ki mboten napa-napa. Mas Kiai Baidawi ditangleti, monggo silahkan. Lah, untuk orang-orang yang kita tidak tahu asal usulnya dan sebagainya, nuduh jangan. Ngati-hati kita punya wilayah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi terus kemudian menjustifikasi, menghakimi, nggih ampun. Nah, dari situlah kemudian menjadi sangat jelas sekali. Masya Allah. Apalagi itu terkait langsung berhubungan dengan Al-Quran. Terkait langsung berhubungan dengan Al-Quran. Wah ini ngeri banget. Wis pokoknya pada intinya kita ada kehati-hatian dapat ilmu dari siapa. Ini yang pokok, ini yang sifatnya tambahan. Yang sifatnya tambahan monggo jangan boleh perbanyak itu dari YouTube, dari Instagram, dari ini, dari itu dan sebagainya monggo. Tapi masuk pada ranah nggo gawe slameting urip ya golek isi jenengan kertas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan sampai kemudian kita dapat dari antah barantah ya. Karena disebutkan bahwa al-isnadu minad din ya. Yang namanya sanad itu bagian besar atau bagian dari agama. Andaikan tanpa sanad, orang itu bisa bicara apa saja. Oleh karena itu, sing antos-antos. Jenengan silahkan tanya di daerah panjenengan masing-masing. Sing paling enak itu berguru kepada orang yang nyaris 24 jamnya kita tahu. Ngerti sholat subuh kan itu toh, nah dan sebagainya monggo. Jadi yang bahaya pertama adalah alimin ghafilin, orang alim yang dia lalai. Maka cara ngeceknya adalah bagaimana tentang kesehariannya, bagaimana kepada ibunya. Ada orang ceramah sangat bagus banget. Nulis buku bagus banget. Kita tidak boleh kemudian bercuriga.
Oh, tapi kok ngene, tapi kok daripada tapi kok ngene, tapi kok ngene sing paling gampang niku nek orangnya dekat, lihat dia kepada ibunya bagaimana. Lihat dia kepada anaknya bagaimana. Lihat setiap harinya ngapain saja, kan sederhana jadi. Lah nek itu kita ndak tahu karena jauh. Ya curiga jangan, nek hati-hati nggih monggo. Mun. Yang nomor 2 yang tidak kalah bahaya adalah sufiyin jahilin. Nah, ini lebih bahaya lagi. Sufiyin jahilin. Orang yang sufi itu artinya orang yang dia memiliki aktivitas dino-dino niku nyedak karo Gusti Allah ngresiki ati. Tapi jahilin mung ora ngerti. Bodoh dia bodoh. Bodoh tegese ora tahu ngaji. Nah, orang tahu ngaji. Dia hanya merasa saya ini sangat, Allah itu sangat dekat. Ini adalah tentang makrifat, ini adalah tentang ayat Al-Quran ini berbicara tentang ini, itu dan sebagainya. Mau tidak punya dasar, Insya Allah kan repot. Padahal kalau kita baca di Marah Labid itu kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu gurunya orang Hijaz atau Sayyidi Ulama il Hijaz kala itu. Ternyata itu adalah orang mana? Banten. Beliau meninggal tahun 1897 Masehi di Hijaz. Masya Allah. Beliau meriwayatkan, mengutip riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas di dalam muqaddimah kitabnya itu, man qala fil Qur'ani bi ra'yi, siapa orang yang bincang-bincang bicara atau membahas atau bikin konten, ya sekarang kan banyak konten kreator, motivator dan sebagainya, itu kok tentang Al-Quran biro'ih, dengan pendapatnya sendiri, alias tidak pakai buku-buku referensi, tidak pakai kitab-kitab yang bersanad, ya falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka berarti pesen seat di mana? Neraka. Rawahu Tirmidzi. Ada lagi yang lebih tajam lagi. Man takallama fil Qur'an, siapa orang bicara, membahas, posting atau pokoknya hal-hal yang bernuansa tentang Al-Qur'an kemudian disebarkan itu ilmunya. Tapi bira'yih, menurut pendapat, menurut akal, bukan menurut riwayat, bukan menurut riwayat. Terus fa'asoba, dan itu benar, maknanya benar, tapi bukan sesuai riwayat, itu benar. Faqad akhta'a, walaupun benar tetap salah. Walaupun benar napa? Tetap salah. Rawahu Tirmidzi, sama hadis riwayat Tirmidzi. Maka nek cara pusbak sing paling sederhana nek ngaji kitab, misalnya cara tafsir ya, tafsir sebut Tafsir Jalalain gitu ya. Tafsir Jalalain kan membacakan kitabnya Imam Suyuti, berarti itu sudah diriwayatkan oleh Imam Suyuti dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Nah, kira-kira jelas ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi saya butuh mengingatkan, hidup di dunia ini di sini diingatkan, bukan untuk jajal semuanya, bukan untuk berpetualang ngerti kabeh, bukan untuk mengerti ini mengerti itu, tidak, untuk selamat. Wah, untuk napa? Selamat itu fokus husnul khotimah, fokus selamat, fokus selamat. Ora kudu ngerti kabeh, ora kudu jajal kabeh, ora kudu kabeh dikomentari. Mboten kedah semuanya itu dimengerti atau dikomentari, ditanggapi, mboten. Tidak semua untuk ditanggapi, tidak semua untuk dikomentari. Nah, Masya Allah. Itu ya. Man takallama fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang bincang-bincang terkait Al-Qur'an walaupun benar, maka kalau menurut pendapatnya sendiri bukan riwayat, walaupun benar maka tetap napa? Salah. Maka yang paling tepat adalah pakai riwayat. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi yang ditampilkan oleh Imam Nawawi di Tafsir Marah Labid di bagian muqaddimah. Bun. Ini kersane kula lan panjenengan sedaya niku urip sing sepisan, sing ujug-ujug sesuk mati nggih saged mawon pinaringan selamat ngeten nggih. Gusti wis ngerti banyak, kabeh dikomentari, kabeh di ngerteni, wah jebule sesuk mati repot.
Oleh karena itu sing penting Islam. Jadi ada dua ya, kita sudah bahas dua hal yang bisa dibilang ini menjadi penyakit di dalam diri kita. Yang pertama adalah alimin ghafilin. Mana-mana ada orang alim, dia banyak tahu, tapi dia apa? Orang yang lagi lalai. Nah, itu agak dihindari, ngati-ateni. Paling sederhana cara ngati-atine, ya kalau itu orang kita bisa cek. Benar. Yang namanya orang alim itu harus dikonsensus. Konsensus itu tegese yo diuji cobakan ke sesama orang yang lebih ngalim lagi. Atau nek miturut di kitab Ta'limul Muta'alim jenengan umpamane meh madoske pondok nggih gawe putrane nggih, pondok nggih gawe putrane. Kersane mboten keblondrok. Blondrok bahasa Indonesia ini apa ya? Blondrok itu sederhana kok. Cari gurunya adalah al-asan, al-a'lam, al-asan, al-aura. Cari yang relatif al-a'lam, alim, dia banyak tahu. Kemudian al-asan, dia sepuh. Ya, sepuh. Atau memiliki guru yang sepuh. Memiliki apa? Guru yang sepuh. Misalkan umpamane kula dereng sepuh. Ya, dereng sepuh. Tapi saya punya guru yang sepuh. Mas Kiai Baidawi memang masih muda. Jenengan putrane tokok tenggene Mas Kiai Baidawi dan sebagainya, atau ditaruh di mana satet yang lain. Itu kira-kira guru yang kita titipi anaknya itu masih punya guru yang masih memiliki kapasitas untuk jewer. Lah ini selamat jauh. Misalnya kula kok aneh-aneh, ya langsung dijewer kali guru ini kula. Nah itu. Tapi terus kemudian gurunya niki, terus gurunya di atasnya siapa? Ha orang ngerti. Lah terus sapa sing meh jawer nek sekeliru wong ora nabi. Nah, gitu. Ora nabi kan mungkin keliru. Artinya ada guru sepuhnya. Yang nomor 3 adalah al-aura. Orang yang wirai. Nah, ini nanti di yang nomor 3 insyaallah. Boniku nggih. Ini hari ini kita pembahasannya yo rada kurang menarik janjane. Kenapa yo setengahnya bisa dibilang kok malah bukan nabrak ke sana kemari. Kita itu justru lagi nabrak diri kita sendiri. Nek pun ngaji kados niki itu sing dieling-eling ampun wong liya. Bahasa ketika ada alimin ghafilin itu jangan kebayang orang lain. Alimin ghafilin, minimal bayangkan diri sendiri. Oh iya ya, saya sendiri ngajine wis suwi, tapi aku ini akeh lali. Nah, gitu. Terus sufiyin jahilin, orang yang dekat dengan Allah tapi bodoh. Berarti dekatnya itu bukan benar-benar dekat, cuman rumongso dekat. Nah, kalau pernah datang itu satu kompi banyak itu tamu, ya, tamu gitu. Ada salah satunya motivator begitu ya. Saya bilang, Pak, monggo Pak jenengan jadi motivator sing sae. Jenengan apa konten kreator enggak? Alhamdulillah monggo jadi konten kreator sing sae. Maksudnya pripun ya? Sesuaikan aja, sesuai. Motivator tetap motivator. Nek ngomong terkait masalah agama ya sing sederhana-sederhana saja, yang pasti-pasti saja. Kayak ini ayo sholat gitu ya. Jangan kemudian berfatwa terkait masalah isi Quran. Wah, jangan terkait masalah ma'rifat dan sebagainya, kedekatan kepada Allah. Mboten wis niku mawon jadi motivator saja. Dan jenengan konten kreator saja. Nek nyerempet masalah agama sing jelas-jelas mawon. Kaya pentingnya sholat, pentingnya maca Quran ngeten mawon. Jangan ngupas jero-jerone. Ini bukan bermaksud khawatir kehilangan ladang, bukan begitu. Ini tuh karena ranah-ranah sing harus ada basic keilmuan, yang harus ada disiplin-disiplin ilmu tertentu, yang harus ada membutuhkan ijtihad, membutuhkan sekian banyak syarat dan sebagainya untuk sampai ke sana. Jadi motivator nggih motivator mawon, jangan tiba-tiba menjadi ahli tafsir ngeten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga-moga profesinya nggih berkah. Demikian pula dengan profesi-profesi yang lain, jangan tiba-tiba menjadi ahli tafsir. Kalau mau menafsiri Al-Quran sederhana,
Buka kitab tafsir, riwayat siapa sampaikan. Oh ini riwayat Ibnu Abbas sampaikan. Oh ini riwayat Ibnu Mas'ud sampaikan. Ini riwayat Abdullah bin Umar sampaikan. Jangan ini Qur'annya, ini terjemahnya. Menurut saya udah repot itu. Wis nang donya kudu ngarang, cocokologi. Nang akhirat kudu nanggung jawab. Saya menyampaikan seperti ini penting nopo mboten? Jangan cocokologi. Ya. Yang terakhir yang tidak kalah bahaya adalah ngaji hari ini ketoke kok nang atiku ora penak temen. Yang terakhir awa'idun mudahinun, atau pemberi nasihat yang dibalik menasihatinya itu ada mau. Repot ini. Jauh sebelum saya menyampaikan ini, wis tak koreksi ke dalam diri saya sendiri. Ketoke langsung ketembak. Nah, dadi nembake wong liya ketoke nudinge siji lho. Mengko aku kok malah papat. Kurang lebih seperti itu. Memberi nasihat yang penuh apa tadi? Ada maunya, atau ada udang di balik batu, ya ada. Kalau orang bahasa sekarang kereng-kereng menjilat atau apa, ya sing paling penak itu ada udang di balik batu. Oleh karena itu sing paling sederhana, kita ini jadilah orang yang baik di hari-hari biasa, sehingga suatu ketika memberi nasihat ya karena memang bukan karena ada kemauan ini itu, memang wayai ngasih nasihat gitu saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, terakhir ini Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu Masjid Basratin. Satu ketika Sayyidina Ali ini sahabat, bahkan sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk di Masjid Basrah sudah zaman tabi'in. Fawajada fiha nahwa mi'ati halaqatin. Beliau menemukan di Basrah itu sedikitnya 100 majelis ilmu. 100 apa? Majelis ilmu. Singkat cerita, langsung saya terjemahkan saja. Fakana yaqifu 'inda kulli halaqatin. Beliau itu berhenti di setiap satu persatu. Karena beliau paham bahwa beliau ini adalah orang yang memiliki tanggung jawab besar untuk selamatnya sanad. Sahabat meneliti tabi'in, ya sudah layaknya. Kalau tabi'in terus kemudian meneliti sahabat, repot itu. Ngomentari sahabat, apalagi ngoreksi sahabat, repot itu. Kaya santri ngoreksi kiai ini, itu tidak kenal makom itu. Kalau kiai kepala monggo. Ini juga sesuatu yang sering lupa di kehidupan akhir zaman kayak gini itu. Kalau sifatnya mengingatkan dan itu sifatnya tertutup, bagus-bagus saja. Tapi kali ini orang itu Masya Allah, apapun profesinya bisa mengomentari siapapun tokohnya. Wala repot itu, Insya Allah. Tidak semua harus diungkapkan, tidak semua harus dikomentari. Yang harus itu kita selamat. Urip sing sedilo kok niki selamat piye ngoten. Ya, paling pol ranah kita ku anfusakum napa? Baik. Kemudian Sayyidina Ali lah, ini memang makomnya Sayyidina Ali jeweri para tabi ini makomnya. Kalau tabi jewer sahabat orang makomnya, kan ngoten. Ya Allah. Jenengan ngaji setiap dino itu pun paling 1 hari 1 jam gitu ya. Terus kemudian komentari seorang habaib atau seorang kiai yang memang tiap dino ngaji karo santri, ya ora makome, biar yang lain yang komentari, kan ngoten toh. Tahu makom gitu maksudnya, tahu makom. Nah, saya kemudian mengomentari kiai saya, ora makome, ada sesuatu yang keliru. Ya biar kiai yang lebih dulu yang komentari. Itu juga bagian dari adab, bagian dari adab. Ini penting. Kecuali digawe bahasane umum. Kalau sudah nunjuk nama, nunjuk merek dan sebagainya, hati-hati Pak. Tidak semua harus diungkapkan, tidak semua harus diketahui, tidak semua harus dikomentari. Karena kita itu hidup bukan untuk semua itu. Kita hidup niku ka'abiri sabili, seperti orang lewat. Muga-muga selamat.
maka jogo lisane, jogo niku HP-ne. Ora kabeh dikomentari ana wong nge-share apa wis. Tahan. Apa meneh musim-musim kok ngene kira ya Allah ya Rahman ya Rahim. Muga-muga selamat amin Allahumma. Amin. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini Sayyidina Ali kemudian datang ke satu persatu majelis. Tsumma yamna'uhu minat tadris. Kemudian Sayyidina Ali itu melarang, iki aja ya, sing iki aja. Hatta idza ata ila halaqatil Hasanil Basri. Sampailah beliau kepada halaqahnya atau majelis ilmunya Sayyidina Hasan Al-Basri. Fara'ahu syaban. Sayyidina Hasan Al-Basri seorang tabi'in itu masih muda kala itu. Faqala inni as'aluka. Saya mau tanya kepada engkau ya Hasan Al-Basri, saya mau tanya. Kata Sayyidina Ali yang sudah kapasitas. Pripun wahai sahabat? Saya akan tanya mithlama sa'altuhum, yang seperti saya tanyakan kepada para pimpinan majelis-majelis yang lain. Nah, kalau engkau bisa jawab tepat, lanjutkan majelismu. Tapi bila tidak, kau belajar lagi. Kurang lebih begitu. Faqala sal amma bidzalik. Silahkan monggo wahai Sayyidina Ali, kau bertanya. Langsung. Nah, ini rada ngeri nih. Rada deg-degan. Kaya ini kula termasuk sing kon mandeg niki. Kaya ini kula sing kon termasuk napa? Mandeg. Tapi lain mandeg terus pripun niki? Bukan termasuk sing mandeg, tapi termasuk sing kon mengoreksi. Habis dikoreksi lanjut lagi boleh. Nek dalam kondisi seperti ini terus kemudian lanjut bahaya. Tapi setelah dikoreksi, setelah diistighfari, silahkan lanjut. Kan ngoten toh? Persis seperti napa nggih? Ada orang yang lagi berjalan kemudian dia keseleo. Sing paling enak dipejiti riyen langsung lari lagi. Langsung lari saja dalam kondisi keseleo atau pejiti riyen terus boleh lari lagi. Pejiti riyen toh. Urusan kaki saja dhewe ngerti. Nek dong pas keseleo dipejiti dhisik ora langsung mlaku mawon. Urusan agama menanti. Nah, bertanyalah Sayyidina Ali. Ma malakat din, apa yang paling merusak agama? Apa yang merusak agama? Maaf. Apa yang paling menyelamatkan agama? Ma yuslimuddin atau kama qala. Apa yang paling membuat agama ini selamat? Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, al-wara'u, sifat wirai. Sifat wirai. Wirai ini pun apa? Ngati. Terus wama afatuddin, dan apa yang bahaya untuk agama? Qala at-tama'u, kakean karep dibalik apa yang disampaikan. Nah, dan kula mau mulai kakean karep ngaji, muga-muga lumayan kan nang Banyumanik. Untuk pirok nunggu ke bangun pondok, nah mulai tak istighfari. Pemene iki musim-musim politik ini ki wah, nah, mulai tak istighfari. Bar tak istighfari sedina sewengi dan sebagainya, boleh lanjut lagi. Artinya habis diistighfari, direvisi niat, semoga-moga selamat dan sebagainya. Masya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, ini kok jenengan kata sih, niku ngalamun apa ngantuk nih? Ngantuk mawon lah, ning ngaji kados niku mending ngantuk mawon. Mending ngantuk mawon ning. Ya Allah. Saya itu ya inilah yang namanya ngaji kitab, Pak. Sing enak disampaikan, yang ndak enak juga. Tapi kalau tematik kan golek sing enak toh. Golek sing enak toh. Maka di sini disampaikan salah satu keselamatan ilmu adalah menggunakan sanad. Kenapa? Karena konstruksi ilmunya jadi lengkap. Konstruksi ilmunya jadi lengkap. Nek ndak ngaji kitab seperti ini, nanti kalau selalu tematik, yo sing sesuai dengan dirinya disampaikan, yang ndak sesuai tidak disampaikan. Lah nek kok ngene iki janjane nek tak pikir-pikir wah iki ora sesuai karo aku iki sini jeweri karo rotok ngamplengi sing ngomong dhewe iki wah ora usah diwaca saged. Enggak bisa seperti itu. Karena ini ngaji kitab kan ya urut otomatis wah iki ora penak, wah iki
satu bab saja paling mending paling satu pertemuan saja jane rong pertemuan ya paling korupsi ini teng mriku kan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Jadi 3 ya yang harus kita ngati-ateni, bukan untuk kita tuduh, bukan untuk kita komentari panjang-panjang, bukan apalagi untuk kita justifikasi, lebih parah lagi untuk kita hakimi, karena kita tidak tahu dan tidak dituntut tahu untuk semua hal, tidak dituntut untuk mengomentari semua hal, dituntut selamat iya, qu anfusakum wa ahlikum nar. 3 hal yang butuh kita hati-hati. 1 adalah alimin ghafilin, orang alim, orang pintar, orang yang banyak tahu tapi sedang lalai. Nomor 2 sufiyin jahilin, orang sufi, orang yang dikit-dikit bincang masalah makrifat, orang yang dikit-dikit bincang-bincang masalah dekat dengan Allah, rasanya Allah itu dekat dengan urat nadi dan sebagainya. Ini Al-Quran ini tafsirnya begini dan sebagainya. Tapi ternyata jahilin, dia tidak punya basic keilmuan. Itu harap hati. Yang nomor 3 wa'idin mudahinin, orang yang memberi nasihat tapi ada udang apa di balik rempeynya, itu hati-hati. Lah sebelum ngelihat orang lain, lihat siapa? Diri sendiri. Kalau ngelihat orang lain sifatnya untuk hati-hati, bukan untuk menjustifikasi, apalagi nopo menghakimi. Hidup ini terlalu simpel, terlalu pendek kalau untuk melakukan banyak hal. Muga-muga selamat muga-muga. Amin Allahumma.